Anak haram tak tahu siapa ayahnya merebut jatah Yulin saya. Beres pegang busur militer Han? Salju besar begini. Darah hina MU bekukan. Seleksi Yulin tentukan pemenang dengan kemampuan. Bicara sembarangan lagi. Hukum militer menanti. Jenderal Wei. Mau bela anak haram lawan keluarga Li Longxi. Kaisar ada di atas. Berani sentuh saya. Kubing, Kaisar di sini jangan kasih alasan, tahan dulu. Paman. Aturan Chang'an suruh orang berlutut. Aturan kalian lihat senioritas. Aturan Huo Kubing. Langsung hancurkan. Kaisar dia bisa tarik busur 150 si. Pemuda hebat. Han akan punya dewa perang kedua. Kau hancurkan busurku. Bilang tak layak pegang busur Han. Sekarang ku beritahu. Busur yang tak bisa kau tarik. Ku tarik penuh dengan mudah. Siapa tak layak? Jasa militer keluarga Li. Di mataku sama seperti giok ini rapuh. 3 panah di Shanglinyuan. Membuat Huo Kubing terkenal. Tapi juga murkakan keluarga Li. Jebakan maut Li Guang telah siap. Anak haram Ping Yang Ho. Berani lawan Tuan Li masih mau masuk militer? Di camp utara ini. Peraturan Jenderal Li adalah hukum. Patahkan kakinya. Bagus. Hiyah. 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 Tanganmu gemetar pegang pedang, masih bicara aturan militer. Lihat baik-baik. Tempat Huo Kubing berdiri adalah aturan militer Han. Maklumat. Perintah Kaisar. Huo Kubing segera menghadap di Istana Weiyang. Rusak busur Li Danghu di Shanglinyuan. Patahkan tulang belasan prajurit di camp utara. Anak haram Ping Yang Ho ini. Lebih galak dari kuda perangku. Camp militer Han hanya patuh aturan keluarga Li, bukan hukum Kaisar, hamba cuma bantu longgarkan tanah. Berani bicara besar. Ini tulisan tangan Jenderal Li Guang, pengalaman formasi Sanwu. Ambil, bacakan untukku kalau tak bisa. Hari ini ku penggal kepalamu. Kaisar, tenanglah. Hamba punya pandangan berbeda tentang taktik Li Guang. Coba jelaskan. Suku nomaden lincah seperti serigala. Pasukan kita lambat seperti sapi lawan serigala nomaden, tak bisa pakai sapi tradisional. Jadi hamba tak pelajari taktiknya. Taktik hamba cuma 8 kata. Buang perbekalan. Serbu cepat. Hahaha, serbu cepat. Besok sidang istana kalau kau bisa dengan mulutmu. Robek muka rubah-rubah tua itu. Ku beri kau wewenang militer. Terima kasih Kaisar. Surat tuduhan para pejabat bagiku cuma tumpukan bambu tak berguna. Baginda, Huo Kubing itu anak kecil. Tak baca buku militer, tak patuh disiplin, berani pimpin pasukan. Perang butuh langkah pasti. Pasukan Han tak bisa diserahkan ke orang gila. Kami mohon Baginda tinjau ulang. Untuk pasukan Han, hukum berat si gila. Tahu. Jenderal Li, kau ahli strategi, langkah pasti. Tapi hasilnya. 4 tahun lalu Dian Menguan, pasukanmu hancur, ditawan, kabur. Pasukan utama Xiongnu. Di mana tak ketemu. 2 tahun lalu di Monan, kau tersesat terlambat. Kemah Canyu arah mana tak tahu. Seperti ini. Bocah lancang. Tak pelajari cara lama, lawan apa perang. Strategi yang penting. Dari catatan sejarah, biografi Jenderal Wei dan Huo. Jadi mereka gesit. Jika pasukanku logistiknya, bukan di kasir negara Han tapi di kandang musuh. Hahaha, bagus. Bagus sekali, logistik ada di kandang ternak musuh. Huo Kubing terima titah. Kini kuangkat kau sebagai Xiao Wei Piao Yao.
Berikan 800 kavaleri terbaik tak tunduk pada siapapun. Terima kasih atas anugerah Kaisar. Ambil semua narapidana berat dan pembelot dari penjara mati. Kumpulkan 800 orang tanpa perlu Xiongnu bertindak di perjalanan mereka akan memberontak sendiri. Menguliti anak ini hidup-hidup. Hamba terima perintah. Letnan Huo, busur kuat Xiang Linyuan bisa kau tarik. Tapi pedang perbatasan bisa kau pegang? Jenderal Li mengasihanimu khusus pilih 800 orang. Paling ganas dari seluruh pasukan untukmu daftar nama ada di tanah. Semoga Xiao Wei raih prestasi di gurun. Wah, Tuan Muda Ping Yang Ho yang manja. Sudah lepas asi? Jenderal kirim kau mati berani juga kau terima. Tahu aturan camp ini. Tinju kuat? Ayo serang bersama kalahkan aku, segel komandan ini milik kalian. Kalian pikir ini tempat sampah? Salah. Mulai hari ini. Ini jadi medan pertempuran kalian. Pedangku. Tinggal di atas panggung. Malam ini medan pertempuran dibuka. Siapa lagi mau ambil nyawaku untuk hadiah di Chang'an? Tenda kemahku. Terbuka untuk kalian. Tuan kecil pasti terkejut. Jenderal besar Tahu Li Guang akan kirim pembunuh, perintahkan kami menyusup ke penjara. Lindungi Tuan kecil diam-diam siang malam. Katakan pada paman. Niat baiknya kuhargai. Tapi Huo Kubing tak butuh baju pelindung Wei King. Yang hidup di bawah sayap cuma anak ayam. Aku butuh serigala yang merobek gurun. 800 orang ini kukumpulkan sendiri. Tabu genderang, kumpulkan pasukan. Lihat baik-baik. Ini anjing pembunuh. Dikirim petinggi Chang'an. Selama kalian para tahanan masih ikut, pedang para petinggi itu akan tetap menghunus di leher kalian. Bawakan obor. Ah. Jenderal, ini pembangkangan hukuman mati. Kau bakar catatan kejahatan kami. Lalu kami apa? Di Chang'an, kalian orang mati. Aib dinasti Han. Tapi lewat gerbang ini, menginjak gurun ini, kalian adalah serigala Huo Kubing. Aku bakar masa lalu kalian. Mulai sekarang nyawa kalian hanya bisa direbut dari pedang Xiongnu, satu tebasan demi satu tebasan. Bersihkan noda dengan jasa perang. Huo Kubing pimpin 800 narapidana berangkat keluar perbatasan. Ujian kematian sejati segera tiba. Jenderal, lewat lembah pasir hitam ini sudah wilayah Xiongnu. Anginnya agak kencang. Sudah 2 hari berjalan. Kantong air benar-benar habis. Ah, 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 ah. Berhenti, brengsek. Mau bunuh sesama. Jangan halangi. Biarkan mereka rebut.
Seragam Han tak bisa tutupi kelemahanmu hari ini, keluarkan semua kemunafikanmu. Dia gila, dia tak berniat selamatkan kita, saudara-saudara kudanya pasti masih ada air, bunuh dia. Kita bisa hidup kembali ke Chang'an. Dia bawa kita ke jalan buntu. Tak bunuh dia. Kita semua mati kehausan. Berontaklah. Bawa kepalanya, Jenderal Li akan beri hadiah. Ya. Siapa berani sentuh Jenderal? Langkahi dulu mayat Xiao Ponu. Sebelum keluar perbatasan, aku tahu. Kau murid Li Guang. Sejak kau selunduk ke pasukan, berapa air kau sembunyikan, mau apa? Semua kulihat Xiao Ponu belah kantong kudanya. Kira dia selamatkan kalian. Dia rusak air kalian, tapi sembunyikan persediaan sendiri, dia jadikan nyawa kalian. Tukar dengan kekayaan Li, kalian bodoh. Ampun, Jenderal. Ampun, Saudara Jenderal Li yang paksa peraturan pertama pasukan gurun pengkhianat. Hukum mati. Jenderal, lumpur ini tak cukup basahi 800 saudara. Kita tetap mati. Ini anggur barat hadiah Kaisar. Jenderal, ini barang langka kerajaan. Orang bilang aku sombong. Tak peduli prajurit. Benar, aku tak beri sisa daging busuk ke sampah, tapi yang bisa ikutku lewati hidup mati. Bunuh Xiongnu. Adalah saudaraku. Anggur Kaisar. Kalian layak minum. Gelar bangsawan. Ah. Saudara, waktu makan. Di tenda Xiongnu depan ada daging dan air. Serbu. Kotoran kuda Jenderal masih basah. Baru setengah jam. Pasukan kavaleri Xiongnu di depan. Kemah siapa di depan? Berapa orang? Beritahu. Atau kucabut lidahmu. Kakek Chanyu. Kemah Raja Ruohou Chan. Lebih 2000 prajurit terbaik. Jenderal, 2000 prajurit terbaik. Kita cuma 800 orang. Sudahlah. Tantangan berat. Kepala kakek Chanyu bisa tukar gelar bangsawan. Kalian ingin meraih masa depan. Aku antar kalian raih. Kepala termahal di dunia. Semua orang bungkus kaki kuda. Raih masa depan. Hahaha. Wei Qing bawa 100.000 pasukan dengan perbekalan berat. Merangkak seperti kura-kura. Jenderal Han cuma bisa gemetar di balik tembok. Kau bunuh penjaga rahasia Xiongnu. Kita serbu kemah Ruohou Chan. Serang. Jenderal, mata-mata Xiongnu sudah dibasmi. Aturan Han adalah bertahan. Aturan Huo Kubing adalah membantai. Serbu. Bakar perkemahan. Bagaimana pasukan Han bisa ada di sini? Kalian turun dari langit. Pengkhianat mati.
Penggal kepala dapat hadiah. Baginda Huo Kubing sombong. Tidak dengar penunjuk jalan. Bawa 800 rekrutan masuk lembah pasir hitam. Kini hadapi badai pasir hitam. Yang langka. Pasukan hancur total. Hukum keluarga Wei. Hukum Wei King. Gagal didik. Tenangkan amarah pasukan. Laporan darurat. Kemenangan besar. Kolonel Huo Kubing pimpin 800 kavaleri serbu malam ratusan li. 800 kalahkan 2000. Tangkap Paman Chanyu Luo Gubi. Penggal kakek Chanyu. Li Guang, kau bilang pasukannya hancur? Kau buta. Paling berani di militer, jasa terbesar di militer. Aku beri gelar Markuis Juangwan. Markuis Juangwan. Dewa perang Han dulu hina aku anak haram, kini panggil aku Markuis Juangwan. Markuis Juangwan hebat. Masalah Xiongnu ratusan tahun. Akhirnya ada ujung tombak. Markuis Juangwan usia 17, berkah bagi Han. Minum anggur ini nanti di istana kita satu keluarga. Tanganmu gemetar. Angin cangan dingin. Atau takut anggur panas. Anggur ini terlalu tua. Ada bau mayat militer. Han tak peduli senioritas. Hanya peduli kepala. Mau bunuh aku? Cari aku di gurun dengan pedang main racun. Kalian tak layak bersihkan sepatuku. Ini senjata dari Kementerian Perang, 10.000 set. Pedang tumpul. Kuda pincang. Sialan, kita disuruh mati di heksi. Wah, Markuis, tenang. Kas negara kosong. Kuda terbaik dan pedang baja harus diprioritaskan untuk Jenderal Li dan pasukan kanannya. Pasukan baru Anda hanya bisa pakai sisa persediaan lama. Harus ada urutan senioritas. Kas negara kosong. Lalu pedang dari baja Siu di pinggangmu. Dari mana asalnya? Ini milik pribadi, Markuis. Apa maksudmu? Kas negara Han. Bukan kantong uang untuk klan kaya. Zhao Ponu. Hancurkan tembok ini. Apa? Hancurkan. Ini simpanan pribadi Jenderal Li dan para Markuis. Huo Kubing berani-beraninya rampas milik klan. Kau cari mati. Aku bertaruh nyawa di depan.
Kau jual perlengkapan militer di belakang. Ambil semua kuda dan pedang bagus. Kurang satu, kubantai seluruh keluargamu. Yang mulia, Huo Kubing merampas gudang rahasia pasukan utara. Itu sama saja memberontak, mohon yang mulia segera perintahkan penangkapan. Gudang rahasia. Di catatan Kementerian Pertahanan sepertinya tak ada gudang rahasia. Kalau tak tercatat. Lalu Huo Kubing merampas milik siapa? Sampaikan titahku. Huo Kubing berjaya menyita korupsi. Persenjataan itu kuberikan padanya sebagai hadiah keberangkatan. Lantik Huo Kubing sebagai Jenderal Biai. Pimpin 10.000 pasukan ke Longxi hari ini. Huo Kubing, Jenderal Biai. Jenderal, kami sudah 3 hari berjalan, tapal kuda sudah tipis, di depan ada menara api terbengkalai. Menurut taktik perang kita dirikan kemah. Saat kita selesai mendirikan kemah, pasukan kavaleri Xiongnu sudah menginjak kepala kita dan menyerang. Semua yang tertulis di buku taktik itu sampah. Di sini kecepatan adalah nyawa. Tinggalkan semua tenda. Serbu. Bunuh. Gila, serbu tanpa formasi. Ah. Ini cuma anak serigala. Pertempuran sesungguhnya di depan. Jenderal, cuma satu tawanan hidup. Mau jadi penunjuk jalan. Langsung ke markas utama Raja Xiongnu. Ampun, Jenderal. Hamba siap mengabdi. Ampun, Jenderal. Ikuti jalan kuno ini 2 hari. Ada air dan padang rumput. Langsung ke belakang raja kami. Ada air dan rumput. Lalu kenapa kantong airmu penuh sampai tak muat setetes? Kudamu takut lihat jalan itu. Kau pikir aku buta? Jenderal, bajingan ini mau bawa kita kemana? Itu jalan mati yang ditakuti Xiongnu, gurun hitam. Masuk berarti mati. Tapi jalan aman untuk pengecut. Jenderal Kavaleri Han pilih jalan buntu. Perintah, ambil jalan mati ini. Tahu jebakan, tapi tetap maju. Panglima pasukan kekaisaran 18 tahun, bawa 10.000 pasukan pilih ke zona mati. Dia gunakan gurun hitam mematikan ini sebagai benteng alami untuk lakukan manuver terbesar dalam sejarah persenjataan manusia. Jenderal, kita sudah lari 4 hari di daerah tak berpenghuni. Tenaga pasukan hampir habis. Kuda juga hampir tak kuat. Mungkin kita cari air tanah dulu? Tak boleh berhenti. Dalam 6 hari, hancurkan 5 negara. Jangan beri Xiongnu waktu untuk bernapas. Jenderal, kita keluar dari daerah mati. Lewati ngarai ini. Ada padang rumput dan air. Raja Xiutu sudah siapkan jebakan di ujung jalan. Jaring racun. 10.000 pasukan Han yang sudah lemah langsung terjebak dalam pembantaian. Saat genting ini, Panglima muda 18 tahun bagaimana caranya dengan keberanian luar biasa lakukan serangan balik. Ah. Bentuk formasi, angkat perisai. Binatang ini lagi oles racun di panah. Ahahaha.
Posisi musuh terlalu tinggi. Pasukan kita kelelahan. Tak bisa menyerang. Kita harus mundur. Serbu. Satu kuda hancurkan formasi. Injak dan bunuh jenderal. Jebakan panah beracun dihancurkan. Huo Kubing bergerak cepat. Akhirnya tembus jantung Xiongnu. Di ujung ngarai, pasukan Raja Supu tak siap. Seperti daging segar di depan serigala lapar. Fajar menyingsing. Pasukan Han akan turun dari langit. Lihat. Pedang Xiongnu tumpul. Tombak mereka lemah. Jika kalian lebih gila, mereka yang mati. Lawan serangan mereka. Dewa turun, bantai musuh. Huo Kubing dengan serangan dahsyat putuskan lengan kanan Xiongnu. Di kaki Gunung Gaolan, Raja Zelan dan Luhu sadar. Mereka kumpulkan kavaleri terbaik. Pasang jebakan. Pedang Han jatuh hari ini. Makan daging mereka. Minum darah mereka. Bantai seluruh kemah. Raja Supu cuma pembuka. Bawa air dan perbekalan mereka. Di depan pasukan utama Raja Zelan. Serbu Gunung Gaolan. Ah, ah, ah. Tenaga kalian sudah habis. Semua akan mati di Gaolan. Bunuh dua Raja Han. Warnai Gaolan dengan darah. Pertempuran berdarah yang ganas berakhir dengan kemenangan Jenderal Huo Kubing. Tapi membunuh hanya fisik. Menghancurkan keyakinan adalah jiwa. Menghadapi patung emas pemujaan Xiongnu, Huo Kubing akan lakukan tindakan gila yang menakutkan. Ah, ah, ah. Rampas patung emasnya. Patahkan tulang punggungnya. Hari ini aku Huo Kubing. Adalah langit bagi Xiongnu. Ah, ah, ah. Bawa besi ini ke kereta. Kirim kilat ke Chang'an. Akan kutunjukkan pada tua-tua di istana. Apa itu prestasi militer? Yang mulia, Huo Kubing gegabah mengejar jasa. Hilang kontak lebih dari setengah bulan. 10.000 pasukan pilihan Han. Pasti sudah tewas di gurun. Hamba mohon yang mulia menghukumnya mati untuk menenangkan pasukan. Kabar kemenangan besar. Jenderal Biai hancurkan 5 negara dalam 6 hari, penggal hampir 10.000 kepala. Bunuh 2 Raja Xiongnu, Zelan dan Luhu, rampas patung emas persembahan Xiongnu. Hahaha, Jenderal tua. Buka matamu lihat. Ini leluhur orang Xiongnu, hari ini di bawah Huo Kubing ke Chang'an. Barusan kau bilang dia apa? Hukuman mati. Di Chang'an, lagu kemenangan berkumandang. Di padang gurun, jebakan mengancam. Pasukan lelah yang baru ciptakan keajaiban langsung berhadapan. Dengan 40.000 pasukan utama Xiongnu yang sudah istirahat. Dewa Perang Han akan luncurkan taktik penusukan kerucut paling dahsyat. Dan paling gila dalam sejarah perang manusia. Hahaha. Huo Kubing, panahmu sudah habis.
40.000 lawan 10.000 sisa pasukan gurun ini jadi kuburanmu. Kepung si bodoh. Kalian hanya menghemat waktuku mencari kalian. Bentuk formasi kerucut. Perketat pengepungan. Hancurkan mereka, jangan sisakan satu pun. Jenderal. Musuh terlalu banyak tak bisa ditembus. Mata pedang Han meski tumpul akan menggergaji tulangmu, serang. Di saat genting, bagaimana Huo Kubing dengan keajaiban fisik luar biasa membalikkan keadaan. Dia mati. Markuis Juang Junhan tewas. Bunuh aku? Bendera compang-camping ini tak cukup. Rebut bendera dari kuda. Bak dewa. Huo Kubing sekali tebas mematahkan tulang punggung 40.000 Xiongnu. Raja Siutu kabur ketakutan. Pengepungan baja runtuh berantakan. Dari 10.000 pasukan Han tinggal 3.000 yang masih berdiri. Huo Kubing bayar harga termahal buka jalur sutra sepenuhnya. Tapi asap perang heksi belum reda, murka Han Xiongnu telah tiba. Kehilangan Gunung Kilian. Hewan ternak tak berkembang. Kehilangan Gunung Yanli. Gadis-gadis kehilangan kecantikan. Tanah ini. Mulai hari ini hanya akui bendera Han. Jenderal, Heksi sudah aman, orang Xiongnu terusir Raja Siutu dan Hunye kabur. Kalah besar begini. Han Xiongnu akan maafkan mereka. 100.000 lebih pasukan. Dikalahkan Huo Kubing. 10.000 pasukan sisa seperti anjing. Sampaikan perintahan. Bawa kepala Raja Hunye dan Siutu kembali padaku. Kau. Han mau bunuh kita. Daripada tunggu mati. Lebih baik bawa 100.000 pengikut ini. Menyerah ke Han. Yang mulia, pasti penyerahan palsu. 100.000 pasukan Xiongnu, jika mereka diseberangkan sekali memberontak, ludah mereka. Bisa tenggelamkan Chang'an. Jangan terima penyerahan, tutup gerbang perbatasan. Kami setuju 100.000 pasukan ganas tak bisa ditampung. Yang mulia, di Heksi, hancurkan tulang punggung mereka di tepi Sungai Kuning, hancurkan lutut mereka. Saya pimpin 10.000 pasukan terima penyerahan di Sungai Kuning. Hunye menyerah pada Jenderal Huo. 100.000 pasukan sudah menunggu di seberang. Apa? Dia menyerah. Raja Hunye mengkhianati kita. Orang Han akan bunuh kita di sungai. Serang. Jenderal. 100.000 pasukan panik. Cepat mundur. Jika mereka serbu jembatan, 10.000 kita akan terinjak jadi bubur. Mundur? Dalam kamus Huo Kubing tak pernah ada kata itu. 100.000 pasukan menyerah memberontak. Yang paling tak terduga, duel keberanian akan dimulai.
Huo Kubing, kau sendirian. Kami 100.000 orang. Lutut jadi anjing Han. Atau berdiri mati. Masih ada yang berani. Jenderal lukanya kena angin. Pakai jubah. Pasir sungai kuning deras. Bunuh di tempat. Perang heksi Jenderal Biai. Berjasa besar. Aku putuskan buat jabatan Sima. Wei Qing dan Huo Kubing pegang. Pangkat dan gaji setara. Buta mataku. Seumur hidup lawan Xiongnu, akhirnya kalah dari anak muda. Ayah. Huo Kubing bayar dengan darah. Ada pembunuh. Jenderal itu Ligan. Bawahannya akan hukum dia. Wei Qing menahan diri memalukan. Lindungi Han, jaga perdamaian militer. Juga melindungi Huo Kubing dan saya pasukannya. Lepaskan. Pertempuran utara segera dimulai. Kaisar benci konflik internal militer. Keluarga Li punya banyak pengikut di militer. Bunuh dia, pasukan kanan akan kacau. Malam ini jangan bocorkan sepatah kata. Terutama jangan beritahu Kubing. Lawan perintah, penggal. Paman, udah perang baru dari Kementerian Perang, catatannya salah. Aku cari paman. Kubing, kenapa? Catatan mana yang salah? Kubing lancang. Aku hanya kemari latihan pedang, kena angin sedikit. Tak apa. Kau sibuk saja. Paman. Aku tahu paman pikirkan kepentingan umum, lindungi dunia ini. Tapi Huo Kubing tak peduli kepentingan umum. Aku hanya lindungi paman. Siapa pelakunya? Tak mau bicara. Aku tebas kau sekarang. Adalah Shan. Siapa itu Dasima? Tulangnya kutetak panahku tak berani bersuara.
Militer Han tetap andalkan Li. Huo Kubing, kau gila. Kaisar ada di depan. Berani bunuh jenderal di hadapannya. Siapa sentuh pamanku? 9 marga ku bunuh. Huo Kubing gunakan cara ekstrim tebus semua hutang darah pamannya. Tanduk rusa bunuh perlakuan istimewa Kaisar pada jenius ini sampai tak kenal hukum. Li Gan tak sengaja. Para menteri lihat jelas. Kami lihat jelas Jenderal Li mati di tanduk rusa. Kalian juga lihat jelas. Kami lihat jelas. Jenderal, ada masalah besar. Berita kematian Li Gan sampai Chang'an Camp Utara ribuan anak buah Li memberontak. Mau serbu kediaman Jenderal balas dendam untuk Li Gan bahkan orang Tingwei tak berani halangi. Mau memberontak? Xiao Ponu, kumpulkan 800 pasukan berkuda. Ikut aku ke markas utara. Aku ingin lihat. Siapa berani sentuh pamanku? Jangan pergi, Jenderal Agung pergi ke kediaman Li sendirian untuk redam pemberontakan. Jenderal Agung bilang, kalau kau keluar setengah langkah. Dia suruh aku bawa pasukan. Untuk ikat kau di sini. Bunuh dia. Balas dendam untuk Jenderal Li. Ya. Kematian Li Gan adalah kesalahan didikanku, Wei Qing. Perang akan segera pecah. Semangat pasukan tak boleh goyah. Kalau kalian ingin bunuh, kepala Wei Qing ada di sini. Ambil saja. Tapi jika tak ingin Han diinvasi Xiongnu, kembalilah ke markas. Han butuh kalian. Jenderal Agung Wei Qing. Jenderal Tua Li Guang. Maafkan saya. Dengar kabar? Jenderal Wei berlutut di depan keluarga Li. Huo Kubing merasa malu. Paman dan keponakan sudah putus hubungan. Benar. Posisi Decima hanya satu. Mereka pasti akan bentrok. Jenderal, rakyat di luar bicara terlalu buruk. Saya akan hancurkan beberapa kedai yang menyebar rumor. Lalu setelah hancurkan kedai, hanya ikan kecil. Tapi bos di belakang mereka, tak tahu siapa pelakunya. Kalau mereka mau main licik, kita temani sampai akhir. Bawa semua dokumen dari kantor Tingwei dan wali kota. Saya tak mau beberapa ikan. Saya mau kacaukan seluruh kolam mereka. Sebarkan kabar, katakan malam ini saya akan kerahkan pasukan di camp luar kota. Siap serang untuk menuduh Jenderal Wei Qing. Biarkan pintu gerbang sedikit terbuka. Malam ini saya tangkap ikan besar. Cepat masukkan surat rahasia soal perpecahan Wei Huo ke tabung merpati. Begitu kabar sampai ke istana, pasukan Chanyu langsung bergerak ke selatan. Kamu tak punya kesempatan. Huo Kubing. Wah, kau kenal aku. Intelijenmu bagus. Jangan bergerak. Kembali beritahu Chanyu kalian. Wilayah Hantakan pernah terpecah. Oh ya, sampaikan lewat mimpi. Chanyu. Gunung Qilian jatuh. Raja Xiutu dan Hun Xie hancur total. Jenderal Han bernama Huo Kubing membakar semua padang rumput di Heksi. Lengan kanan Xiongnu patah.
Kaisar Han kira dengan mematahkan lengan kananku Xiongnu akan menyerah. Mimpi. Pasukan utama Wei Qing bertahan di Yanmen Pass. Pertahanan Liu Beiping lemah. Itu titik kelemahan. Kumpulkan semua pasukan kavaleri utama. Hindari garis pertahanan Wei Qing. Langsung serang ke timur, hancurkan gerbang Liu Beiping. Orang Han rampas ternak heksi kami. Hari ini kita akan minum darah 100.000 orang Han. Bantai Liu Beiping. Jangan sisakan satu pun. Huo Kubing bunuh puluhan ribu orang di heksi. Hari ini, Chanyu ambil nyawa 100.000 orang Han di Liu Beiping. Bunuh. Jangan sisakan satu pun. Yang mulia. Liu Beiping dan Ding Xian jatuh. Pasukan Xiongnu 100.000 bantai kota. Semua penduduk dibunuh. Yang mulia, hamba mohon bertempur. Beri hamba 30.000 kavaleri ringan. Malam ini hamba keluar kota. Kalau kepala Chanyu tak dibawa, Huo Kubing akan serahkan kepala sendiri. Tidak diizinkan. Yang mulia, darah rakyat perbatasan habis. 100.000, tepat 100.000 orang Han dibantai Xiongnu seperti ternak. Yang mulia, kenapa di istana Kubing dilarang? Kubing lancang. Berani-beraninya kau bertingkah di depan kaisar. Lihat baik-baik catatan ini. Kau bawa 30.000 orang bisa selamatkan Liu Beiping. Lalu Ding Xiang. Han Xiongnu punya 100.000 pasukan inti. Kau cuma akan jadi korban. Aku habiskan semua harta. Sedang kumpulkan 100.000 pasukan dan 140.000 kuda perang untuk serang Xiongnu. Dengar baik-baik. Tujuanku bukan usir Han tapi menang dalam satu pertempuran. Hapuskan orang Xiongnu dari wilayah Han selamanya. Tapi, Yang Mulia, rakyat di perbatasan takkan bertahan sampai pasukan terkumpul. Harus bertahan. Utang darah ini akan kubayar. Huo Kubing, gigit gigimu telan amarahmu. Dalam setengah tahun kau keluar Chang'an. Kau kubunuh. Hamba paham. Menteri Agung Yang Mulia kasihan kau teraniaya. Perintah kepala pengrajin bangunkan kediaman Markuis Zhuangwan di Chang'an. Ini rancangannya. Haha, Menteri Agung. Ini niat baik Yang Mulia. Xiongnu belum musnah, untuk apa rumah? Xiongnu belum musnah. Untuk apa rumah? Yang Mulia ucapan yang bagus, untuk apa rumah? Semua orang mengira Jenderal Biai berintegritas. Tapi yang hamba dengar adalah ambisi yang mengerikan. Seorang jenderal tidak cari harta, tidak punya properti, tidak menikah. Ingin apa? Ia injak hadiah Yang Mulia. Artinya tak ada lagi di dunia ini yang bisa menghadiahinya. Oh, jenderal pegang 100.000 pasukan. Di Chang'an tak punya kelemahan. Tak ada keluarga atau harta sebagai ikatan. Jika suatu hari ia memberontak, apa yang bisa mengendalikannya? Hah,
Kurang ajar Markuis Juangwan Kaisar hanya peduli pada negara Han. Ia tak perlu kelemahan. Kepercayaan Kaisar adalah ikatan terbesarnya. Li Guang kala perang kalian murid-murid Longxi lalu menyerang Jenderal Biai Kaisar keluar. Sampaikan perintahku ke istana Jiaofang. Beritahu permaisuri. Pedang Jenderal Biai terlalu tajam. Hingga merobek peta pemberian Kaisar. Suruh permaisuri menjahitkan baju untuknya yang pas. Suruh dia kurangi kesombongannya. Heng. Yang mulia, kas negara sudah kosong. Sisa uang dan makanan hanya cukup untuk 2 jenderal besar Wei dan Huo. Dan pasukan 100.000 orang selama setengah bulan. Jika terus ke utara, pasukan akan kelaparan. Kas kosong. Jual Shanglin Yuan milikku. Potong semua pengeluaran istana. Aku pertaruhkan seluruh aset Han pada pertempuran ini. Bahkan jika harus menjual kota Chang'an, logistik pasukan harus terjamin. Jenderal, makanlah daging. Nanti di tengah gurun, daging kambing hangat ini akan jadi barang langka. Kata teman-teman setelah perang ini. Di gurun tak akan ada lagi rambut Xiongnu pun. Nanti kita yang cuma bisa. Prajurit kasar cuma bisa tebas. Setelah perang ini, menara dan totem Canyu kita jadikan kayu bakar. Kembali ke Chang'an, aku traktir arak terbaik. Mabuk 3 hari 3 malam. Jenderal, kita berangkat 800 orang. Yang hidup kurang dari 300. Entah berapa lagi. Yang bisa minum arakmu. Yang hidup minum sepuasnya. Yang mati, kutuangkan arak di puncak gunung Langjusu. Biarkan mereka lihat bendera Han di langit. Takkan kurang satu pun. Prajurit Han. Untuk perdamaian perbatasan. Hari ini kita keluar. 2000 li gurun tak ada jalan mundur. Untuk Kaisar dan dunia ratakan Mobei. Minum kuda di Hanhai. Angin besar. Serbu. CIA. Jenderal. Pasir lembut, cuaca panas. Pagi ini 400 kuda jatuh. Lanjut begini, sebelum lihat Xiongnu, kuda akan mati di pasir. Perintah seluruh pasukan. Lepaskan zirah berat dan helm kuda. Bawa senjata, kantong air, ransum 3 hari. Jenderal tanpa zirah besi. Jika bertemu panah pasukan utama Xiongnu, kita jadi sasaran hidup. Tanpa zirah, lari lebih cepat dari panah Xiongnu. Dengan zirah, jadi kura-kura mati di pasir. Sampaikan, seluruh pasukan lepaskan zirah. Saudara-saudara, 3 hari jadi 2 hari. Depan ada oasis gurun. Percepat maju. Ya. Mundur. Sumur diracuni. Dengan domba mati berpenyakit. Karantina. Berapa prajurit barisan depan belum minum? Hanya barisan belakang belum minum. 1000 prajurit barisan depan, 400 sudah minum. Semua mulai demam dan menggigil. Pasukan tak bisa berhenti. Pasukan utama Xiongnu di depan. Yang belum minum, susun ulang. Yang sudah minum. Mau bilang apa? Tinggalkan mereka. Itu 400 nyawa. Mereka barisan depanmu. Yang belum minum, susun ulang.
Yang sudah minum, istirahat sebentar. Masuk ke barisan sesuai kondisi. Ya. Gurun punya air beracun, pasti ada rumput penawarnya. Di bawah ada aliran air dan alang-alang. Berikan 200 orang sehat, aku bisa selamatkan 400 ini dari cengkeraman maut. Zhao Ponu turunkan pedang. Ambil sekop. 600 sisa pasukan depan. Kini ikuti perintah tabib Yishi. Air keluar. Jenderal, pasukan utama Raja Kiri kabur lebih awal. Tapi padang rumput ini subur, air sumur juga bersih. Kuda perang kita akhirnya bisa makan kenyang. Timbun semua sumur di sini. Bakar semua padang rumput dalam radius 100 li. Jangan tinggalkan sehelai rumput untuk Xiongnu. Jenderal, ini oasis penyelamat di gurun. Dibakar saat mundur nanti. Kita makan minum apa? Kita takkan mundur. Raja Kiri cuma memutar kita, ini habiskan kita. Aku bakar semua rumputnya. Saat dalam 2000 li tak ada setetes air, tak ada sehelai rumput. Ternaknya akan mati kelaparan. 70.000 pasukan utamanya bakar. Air. Raja pasukan Han gila. Jenderal Han Huokubing. Tak peduli logistik. Mereka ke utara membakar 5 padang rumput besar. Sumur ditimbun batu. Puluhan suku di selatan ternaknya mati haus dan lapar. Dia putus jalan kita. Tak ada rumput, kuda tak tahan musim dingin. Huokubing ingin perang. Aku penuhi. Tiuplah tanduk berkumpul. Kumpulkan 70.000 prajurit di kaki Gunung Lanjusu di utara gurun. Dengan darah 50.000 pasukan Han. Padamkan api di selatan. "70.000 pasukan utama Raja Kiri. Berkumpul di lembah mana? Tunjuk arahnya." Pasukan Han.
Serbu. Pertempuran Mobei 2 jalur maju. Jenderal Wei Qing di barat mendapat undian paling mematikan. Dia langsung berhadapan dengan pasukan utama. Sampaikan ke pasukan depan. Kereta perang mundur setapak penggal. Tancapkan di sini. Tarik semua pasukan utama Canyu. Beri waktu untuk Wokubing mengepung. Siap. Markas 70.000 pasukan Raja Kiri. Mereka lengah. Semua lagi memberi makan kuda. Jenderal di selatan menahan serangan. 70.000 pasukan di depan. Adalah nyawa jenderal. Semua pasukan abaikan formasi. Hunus pedang, hancurkan mereka. Ah. Sampaikan perintahku. Bentuk formasi perisai. Bertarung sampai mati, jangan mundur. Bros, hancurkan markas mereka. Ikat, jangan biarkan satupun lolos. Hah. Hitung. Lapor. Menangkap hidup-hidup 3 raja.
Tangkap hidup-hidup jenderal, perdana menteri, dan pejabat. Total 83 orang. Pasukan utama Chanyu tak bertahan. Kabur ke barat laut. Kita menang. Huhu. Semua pasukan istirahat 3 hari. Setelah itu, bawa semua jarahan dan tawanan ke utara. Jenderal, pasukan Raja Kiri sudah hancur. Mau ke utara lagi. Ke Gunung Langjusu. Ukir nama Han. Di makam leluhur Xiongnu. Hancurkan gerbang. Ya. Huhu. Ratusan tahun Xiongnu. Hancur di tanganku. Ambil batu di tanah. Hancurkan altar Xiongnu. Ke tempat tertinggi. Bangun altar sembahyang Han. Ikuti ritual Chang'an. Buat altar bundar 9 kaki. Gunakan tanah 5 warna. Siap. Gunung Suci Xiongnu akan jadi tempat sembahyang Han. Selama 2000 tahun legenda militer tak tertandingi puncak pencapaian Langjusu. Akan tiba di tengah badai utara menuju babak paling gemilang. Tahun keempat Yuan Shou. Jenderal Huo Kubing. Berani bersumpah pada langit bumi. Xiongnu langgar perjanjian. Sering serang perbatasan. Hamba terima perintah kaisar. Pimpin pasukan jauh. Berdiri di Langjusu. Sembahyang pada langit. Tenangkan rakyat. Berdiri di Langjusu. Sembahyang di Guyan. Pemuda 22 tahun jenderal selesaikan prestasi militer tak tertandingi selama 2000 tahun. Tapi ini bukan akhir perjalanannya. Maut sudah diam-diam kirim undangan ke Dewa Perang.
Giok Han terkubur di sini. Tanah hitam ini mulai hari ini menjadi wilayah Han. Jenderal tak bisa lanjut ke utara. Kuda prajurit mulai gigit es di tanah. Orang Xiongnu bilang utara jauh ini. Tanah tandus, hantu pun tak hidup. Depan pasti tak ada air. Yang Xiongnu tak lihat, pasukan Han harus lihat. Strategi jenderal stabil. Strategiku ekstrim. Gali tanah hitam ini maju. Ini sejarah senjata dingin manusia, pasukan dari dataran tengah capai puncak geografis tertinggi. 2000 tahun lalu, Jenderal Huo Kubing, 22 tahun. Kibarkan bendera perang Huaxia di tempat yang oleh Xiongnu dianggap sebagai ujung dunia, jurang biru. Sejak itu, minum kuda di laut pasir bukan mitos. Tapi romansa paling ekstrim dan liar militer Tiongkok. Danau biru ini akan ingat zirah hitam Han. Ingat pemuda jenius yang bakar hidup untuk Huaxia. Racun dan angin gurun telah bakar paru-parumu. Kau harus berhenti diobati. Terus begini. Nyawamu habis. Bendera Han tak boleh retak. Chanyu belum mati semua. Huo Kubing tak boleh jadi orang tak berguna. Paman pun tak boleh tahu. Liu Danu. Saat lewati padang rumput, dia halau panah beracun Xiongnu untukku. Ususnya hancur. Saat sekarat, dia pegang erat tanganku. Minta aku bawa papan ini ke Chang'an. Tunjukkan pada ibunya. Li Ergou di luar kota Zhaoxin terlindas kereta perang Xiongnu. Jasadnya tak utuh lagi. Hanya tersisa kayu ini. Jenderal dari kem tahanan Chang'an, 800 saudara yang ikut kita keluar. Yang masih bernapas. Tinggal 73 orang. Hidup. Mereka pedang terkuat Han. Mati, mereka tugu perbatasan terkeras Han. Simpan baik-baik papan ini. Tak boleh kurang satu pun. Aku bawa mereka pulang minum. Yang mulia, tenanglah. Hadiah uang dan makanan. Kas negara benar-benar kosong. Jenderal berkudaku. Telah membunuh 83 bangsawan Xiongnu. Menaklukkan Gunung Lanjusu. Tulang punggung bangsa Xiongnu telah dipatahkannya. Sampaikan titahku. Buka lebar gerbang Chang'an. Gelar karpet merah 30 li. Aku ingin seluruh negeri menyambut dewa perang Han. Jenderal, wajahmu pucat sekali. Istirahatlah di kereta. Kami takkan bocorkan rahasia. Di kota Chang'an. Banyak mata mengawasi keluarga Wei dan Huo. Xiongnu tak bisa kalahkanku. Desas-desus di Chang'an. Pun takkan bisa. Perintahkan pasukan tegakkan badan. Jangan tunjukkan kelelahan. Hamba Huo Kubing telah laksanakan tugas. Ibu kota Xiongnu telah ditaklukkan. Tak ada lagi bendera di utara. Bagus, bagus. Markuis Juanku. Layak dapat jasa terbesar Han. Masuk. Akan kuberi hadiah. Yang mulia sudah hitung. Perang Mobei. Hadiah 100.000 tentara. Ditambah kerugian kuda. Bahkan jual semua lahan Shang Linyuan. Kas negara masih kurang. Kurang 2 juta keping. Hamba tak punya. 1 emas pun tak ada. Yang mulia, prajurit bertaruh nyawa. Kini menang. Tanpa emas perak. Semangat tentara bisa berubah. Dan Jenderal Biaoji. Sudah jadi Sima. Kini berjasa besar. Istana tak bisa beri lagi. Tak ada emas. Tak bisa beri. Maka aku hancurkan. Hukum leluhur Han. Umumkan titahku. Sima sebelumnya hanya jabatan tambahan. Mulai hari ini, Sima setara Cheng Xiang. Izinkan jenderal besar. Buka kantor sendiri. Rekrut pejabat sendiri. Berikan hadiah pada prajurit dari rampasan perang. Besok, aku akan berikan cap emas dan pita ungu kepada 2 komandan agung. Dengan kekuasaan mutlak dari 5 wilayahan untuk mengganti hadiah bagi pasukan.
Xiongnu telah kabur. Prestasi militer Han mencapai puncak. Mulai hari ini, posisi Komandan Agung dibentuk. Jenderal Agung Wei Qing dan Jenderal Biai Huo Kubing sama-sama diangkat sebagai Komandan Agung. Gaji dan kekuasaan militer setara dengan 3 pejabat. Keduanya setara. Kalian adalah pilar negara Han. Terimalah dengan cepat. Hamba Wei Qing berterima kasih pada Yang Mulia. Hamba Huo Kubing menerima titah. Wah, hebat sekali. Memang pilar negara. Kata-katanya bagus. Jenderal sudah jelas. Pangeran Liu Yu, Liu dan Liu Su sudah dewasa, tapi sangat sering bergaul dengan petarung dan jenderal di Chang'an. Mereka menolak pergi ke wilayah mereka. Mereka mengincar posisi putra mahkota. Jenderal besar sudah dilaporkan 3 kali di istana. Nek. Aku bunuh 83 bangsawan Xiongnu di gurun. Bukan untuk pulang lihat anak-anak ini. Ganggu pamanku di Chang'an. Bajingan. Siapkan jubah istana. Hamba Huo Kubing. Punya usul. Pangeran Liu Hong, Liu dan Liu Su sudah dewasa. Hamba mohon Yang Mulia. Angkat mereka jadi raja, berangkat ke wilayahnya tanpa dekrit. Tak boleh kembali ke Chang'an. Jenderal Biai. Xiongnu baru kalah. Kau tak istirahat di rumah, malah kesini ajari hamba cara didik anak sendiri. Kau paksa hamba. Hamba adalah Dasimahan. Pedang hamba juga pedang Han. Bisa tebang bendera Xiongnu. Juga bisa tebang bencana Han. Hamba mohon Yang Mulia. Angkat 3 pangeran jadi raja. Selamatkan negara sekarang. Disetujui Menteri Pusat buat dekret untukku. Hamba bersyukur pada Yang Mulia. Permaisuri. Kenapa kau datang?
Paman. Ibu kota Xiongnu sudah kuhancurkan untukmu. Pangeran-pangeran pembangkang. Sudah kusir dari Chang'an. Kekuasaan Han ke depan. Tak perlu kau pertahankan dengan terpaksa. Tegakkan badanmu. Jadilah komandan agungmu. Aku tak percaya. Wabah gurun saja bisa kusembuhkan, tak mungkin aku gagal sembuhkanmu. Beri aku waktu lagi. Sedikit saja. Yishi. Jangan bersusah payah. Pedangku terlalu lama dibakar api. Sudah rapuh. Patah tak bisa disambung lagi. Ah. Yang Mulia, Komandan Agung Jenderal Biai wafat. Perluas wilayah jadi Jing. Berkemiliteran jadi Huan. Sampaikan titahku. Anugerahi gelar Markuis Jing Huan. Kerahkan semua pasukan bawahan pasukan Xuanjia ke Chang'an. Agar ia pergi dengan megah. Selamat jalan, Kubing. Kubawa pegunungan Kilian untuk menemanimu.